Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang
setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Engkau Bapa yang setia. Ku selalu bersyukur, Engkau setia. Engkau setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, apapun yang kami dapatkan, ku bersyukur. Sebab Engkau baik, Engkau teramat baik. Oh Yesus, oh Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya kasih dan setiamu, oh rahmatmu baru setiap pagi. Kekuatan kami datang daripadamu, oh Yesus. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang sepertimu, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Pujian kami naikkan karena kami mengasihimu. Sebab Kau terlebih dulu mengasihi kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur bahwa sampai di penghujung tahun ini pun Tuhan tetap mengasihi kami. Bahkan sampai seumur hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan tetap mengasihi kami. Tidak ada kata, tidak ada bahasa di dunia ini yang mampu menggambarkan betapa baiknya Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menandingi kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ini hati kami, ini rasa syukur kami. Kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Engkau baik. Kami naikkan syukur kami Tuhan.
Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi naikkan syukur, katakan segala puji
bersyukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Ku bersyukur. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Sampai detik ini Tuhan terus menopang hidup kami. Sampai detik ini Engkau menopang kami, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, ku naikkan syukur. Oh, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur di hadapan-Mu. Segenap hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat hari yang Kau beri, oh buat nafas hidup yang Kau beri. Terima kasih, hanya Kau yang mengerti kedalaman hati kami. Hanya Kau yang memahami. Hanya Kau yang memahami. Oh, hidup kami. Biar segenap hati ku menyembah. Segenap hatiku memuji. Kau terus bersyukur. Oh, ku nikmati kebaikan-Mu dan ku mau terus bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Sebab Engkau mulia, betapa mulia namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur
bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Saya berikan judul mengendalikan rasa kehilangan. Ya. Firman Tuhan siang hari ini bertujuan untuk mempersiapkan setiap jemaat Tuhan untuk jadi mempelai-mempelai Kristus, calon-calon mempelai Kristus yang tak bercacat, tak bernoda di hadapan calon mempelai pria kita. Saudara,
Berbicara tentang cacat, itu bukan cacat fisik saudara. Pak, telinga saya kok enggak bisa dengar banyak ya, enggak bisa dengar ya, kurang bisa mendengar sekarang. Mata saya enggak bisa mendengar, bukan cacat fisik saudara. Yang dimaksud cacat di sini adalah hati. Seringkali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan itu membuat kita marah kepada Tuhan. Mungkin kita masih beribadah kepada Tuhan tiap minggu. Bahkan mungkin kita masih melayani Tuhan. Tetapi seringkali masih ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Sehingga kita ini jadi pribadi yang cacat saudara di mata Tuhan. Karena apa? Bagi Tuhan bukan fisik. Bagi Tuhan, Tuhan melihat hati saudara. Saat Tuhan menyelidiki hati kita, seringkali ada bagian-bagian di mana hati kita itu ada noda, ada cacat. Sehingga kita itu tidak menjadi calon mempelai yang layak di hadapannya. Kita akan baca dua ayat ini. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bapak Ibu yang terkasih, setiap manusia, setiap orang, bahkan orang percaya sekalipun, pasti mengalami dua sisi kehidupan. Satu sisi berbicara tentang sukacita, bahagia, senang, saudara. Tetapi ada sisi yang lain dari kehidupan, yaitu sisi duka cita, sisi kesedihan, sisi kesusahan, saudara. Kita tidak bisa memilih untuk selalu sukacita. Kita tidak bisa memilih untuk selalu yang senang-senang, saudara. Tidak bisa. Karena sukacita dan duka cita ini menjadi bagian daripada kehidupan. Saat kita mengalami sukacita, kita bisa bergembira. Hati kita bisa meluap sukacitanya. Tapi ada kalanya kita mengalami yang namanya duka cita, saudara. Dan setiap kesusahan, setiap duka cita yang terjadi di dalam kehidupan manusia, sebagian besar atau bahkan keseluruhannya disebabkan satu hal, saudara. Yaitu yang namanya kehilangan. Kita merasa kehilangan sesuatu. Disitulah muncul duka cita. Disitulah muncul susah. Disitulah muncul sedih, saudara. Kehilangan sesuatu ini bisa berupa materi, bisa berupa harta, bisa berupa pekerjaan, usaha, karir, bisa berupa kesehatan, saudara. Bahkan bisa juga orang-orang yang kita kasihi, saudara. Satu saat mungkin tadi Pastor Adon kehilangan suara, kesehatannya berubah, saudara. Dia kehilangan, saudara. Kita bisa saja kehilangan sesuatu. Dan seringkali kehilangan itu yang membuat duka cita. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara meresponi rasa kehilangan yang terjadi di dalam kehidupan. Ayub 1 ayat 1 sampai 22 kita baca bersama-sama ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Oh, ini lengkap, paketnya lengkap sekali ini, saudara. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama
mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Saudara, iblis bisa ke surga ternyata saudara. Di surga bisa datang iblis saudara. Kalau rumah ada iblis ya. Kalau gereja ada setan gampang. Usir saja saudara. Wong di surga juga ada saudara. Ya, usir dalam nama Tuhan Yesus. Tidak usah takut saudara. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dipuji Tuhan sendiri ini. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak, keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya. Serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang kedua dan berkata, api telah menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ya. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang ketiga dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya. Serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang keempat ini berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, sujud ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pertanyaan saudara, bolehkah orang Kristen, orang percaya menangis? Ya, boleh saudara. Orang Kristen sekalipun ya boleh menangis saudara. Saat orang yang kita kasihi dipanggil pulang Tuhan. Menangis boleh saudara. Ya. Orang 1 tahun ditinggal orang yang dikasihi menangis normal masih saudara. Tahun kedua masih menangis normal. Tapi kalau tahun ketiga, tahun keempat masih menangis, itu yang berbahaya. Karena jiwanya mulai rusak saudara. Ya. Ada seorang teman, dia kehilangan ruko. Ya. Disita oleh bank.
Dia orang yang kerja keras. Ya. Dia kerja dari pagi sampai malam, tengah malam saudara. Sampai satu kali karena 1-2 hal dia harus kehilangan hartanya. Saat saya kuatkan dia, saya ngomong, sudah tetap kuat ya. Dia ngomong, aku ini sudah kerja mati-matian. Aku bayar semuanya. Tidak ada yang aku curi. Tapi kok bisa hilang ya? Saudara, orang bisa menangis. Tahun 2023, saat kami ke Israel, setiap kali di dalam perjalanan ke Tanah Perjanjian, itu ada sesi di Kana, saudara. Di Kana ini pasangan-pasangan yang sudah menikah sekian tahun, itu renewing, diperbaharui janji nikahnya, saudara. Nah, tapi di saat tahun 2023, itu ada satu pasang yang baru pertama kali nikah dan mereka mau menikahnya di Kana, saudara. Dan mereka mempersiapkan sudah pakai baju yang seperti orang pengantin, saudara. Ya, yang pria pakai jas lengkap, ya. Biasanya cuma pakai putih atasan putih, bawah celana hitam gitu ya. Tapi hari itu yang satu pasang ini beda, saudara. Dia pakai jas lengkap. Yang wanita, yang perempuan pakai pakaian pengantin, saudara. Dia pakai dress yang bagus, saudara. Dan selesai ibadah pemberkatan nikah ini, ya, saudara. Kami doakan, kami teguhkan pernikahannya. Saudara, dalam perjalanan waktu, ya, keluarga ini diberkati Tuhan 2 anak. Ya. Istrinya hamil, saudara. Dan hamil kembar 2, laki semua, saudara. Ya. Tapi minggu kemarin, saudara, kami dapat informasi. Ya. Kami dapat informasi yang perempuan, istrinya, di dalam keadaan hamil 8 bulan, saudara. Tiba-tiba sesak nafas. Ya. Jam 8 masih ngobrol sama suaminya. Ya. Masih guyon-guyon sama suaminya. Jam 9 dibawa ke rumah sakit sudah meninggal, saudara. Dokter coba operasi kandungan istrinya, berusaha diselamatkan. Ya. Ternyata 2 anaknya juga meninggal, saudara. Suaminya kehilangan. Ya. Dia merasa kehilangan sekali, saudara. Rasa kehilangan bisa menimpa siapa saja. Ya. Rasa kehilangan bisa menghampiri setiap manusia. Ya. Hari ini kita mau belajar, saudara. Bagaimana untuk meresponi rasa kehilangan di dalam hidup kita. Ya. Karena rasa kehilangan ini bisa terjadi kepada siapapun. Yang pertama, ya, kita akan belajar dari Ayub, ya, perkataan Ayub. Kalau saudara baca ini, saudara, ada 3 kalimat yang diucapkan dari mulut Ayub. Kalimat yang kedua, yang warna kuning, itu tidak akan bisa kita lakukan. Tidak bisa kita pahami kalau kita tidak melakukan yang pertama, saudara. Kalau kita tidak melakukan yang kedua, kita juga tidak bisa melakukan yang ketiga, saudara. Jadi kita mau belajar bagaimana cara meresponi rasa kehilangan ini. Karena rasa kehilangan itu bisa menghampiri siapa saja. Yang pertama, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Hikmat kehidupan yang pertama, saudara. Kita tidak membawa apa-apa saat datang ke dunia. Dan kita pun tidak akan membawa sesuatu saat nanti kita pulang, saudara. Bapak Ibu yang kalau lihat bayi lahir, ya, setiap bayi lahir pasti menangis, ya. Ini ada Pak Teguh dan Ibu Lydia, Ibu Indah ini ya, punya rumah bersalin Lydia Sifra, saudara. Bapak Ibu kalau ngelihat melahirkan, ada ndak anak yang ndak menangis, Bu? Semua menangis ya. Ada yang langsung tertawa, Pak? Ndak ada. Ya. Kalau yang tertawa itu bukan anak manusia, saudara. Bisa-bisa anak setan itu, saudara. Ya, ndak ada. Semua anak yang lahir
Kita saat lahir pun pasti nangis, saudara. Dan tangan kita terkepal. Bayi itu terkepal, saudara. Artinya apa? Saat lahir dalam dunia, siap untuk menderita, saudara. Dalam kehidupan ini, air mata bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Julius Caesar saat mati pun seorang kaisar, saudara. Dia menang perang di mana-mana seperti Daud. Kekuasaannya luas, daerah jajahannya luas, saudara. Saat dia mati, dia minta kepada yang menguburkan. Dimasukkan di dalam sebuah kotak, di dalam sebuah peti. Tangannya keluar, supaya orang melihat. Saat datang, saat lahir tidak bawa apa-apa. Saat pulang pun tidak bawa apa-apa, saudara. Artinya apa, saudara? Kita ini di dalam kehidupan, segala sesuatu itu cuma Tuhan yang tambahkan di dalam kehidupan kita. Saat lahir, Tuhan tambahkan untuk kita lewat orang tua kita. Tuhan tambahkan apa? Pakaian, saudara. Mulai bertumbuh, sekolah, tambah pengetahuan. Itu semua ditambahkan, saudara. Engkau bekerja, engkau berusaha, Tuhan tambahkan berkat. Bapak Ibu, semua itu Tuhan tambahkan. Tapi ingat baik-baik, tidak ada satu bagian pun yang Tuhan berikan saat kita hidup, kita akan bawa pulang, saudara. Tidak ada. Tidak ada bagian sekecil apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang kita bisa bawa pulang nanti saat kita mati, saudara. Kecantikan, ya, semua yang indah, itu nothing, saudara. Tidak ada apa-apanya. Ya. Istri saya ngomong sama saya, "Pak, mukamu kok tambah banyak fleknya ya?" Iya, tambah tua, saudara. Tambah banyak kerut-kerutnya. Itulah usia. Dulu usia 30 tahun, kencang semua, saudara. Ya. Yang masih muda-muda ini masih semangat. Ibu-ibu juga sehat-sehat semangat semua ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Semua itu hanya ditambahkan oleh Tuhan. Saat usia mulai tambah. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sudah mulai berubah. Ya. Saya setiap 2 minggu sekali potong rambut. Plus semir, saudara. Semir rambut, saudara. Ya. Saya kemarin 2 minggu seminggu lalu saya potong rambut, saya semir. Yang potong rambut ngomong, "Pak, kok wis putih semua ya?" "Iya wis 54." Ya, saya ngomong. Saudara, setiap manusia semakin lama semakin berubah, semakin tambah tua, saudara. Tidak bawa apa-apa kita ini datang. Semua itu ditambahkan oleh Tuhan. Segala sesuatu Tuhan tambahkan bagi kita. Dan kita ngerti kalau kita ini ditambahkan, kita cuman jadi orang yang dititipi, saudara. Itu bagian yang pertama. Kebenaran yang pertama, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Kita tidak pernah bawa apapun saat lahir. Nanti pulang juga kita tidak akan bawa sesuatu pun, saudara. Yang kedua, respon yang kedua, bagaimana meresponi kehilangan? Kalimat yang kedua berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, hikmat kehidupan yang kedua. Dalam hidup ini kita bukanlah pemilik, saudara. Kita ini hanya pengelola. Orang yang dititipi oleh Tuhan. Dan saat kita itu bersusah hati, kita sedih. Ya. Karena apa? Karena kita mengubah status sebagai pengelola menjadi pemilik, saudara. Satu kali ada seorang oma, dia nangis, dia susah hatinya. Dia berkata, "Pak, kenapa Tuhan tidak jaga cucuku?" Ya. Dia berlibur ke Australia dan kemudian kecelakaan, saudara. Cucunya meninggal. Ya. Dia tanya
kepada hamba Tuhan. Kenapa kok cucuku diambil? Dia kan masih muda. Hamba Tuhan berkata, Ibu, pemilik cucumu itu hanyalah Tuhan. Engkau bukanlah pemilik. Setiap daripada kita ini dititipi Tuhan, saudara. Kita ini dititipi baik orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita, saudara. Satu kali saya mendoakan seseorang, dia keluarganya ngomong, Pak tolong didoakan ya, supaya dia sembuh. Ya saya doakan, saudara. Tapi ternyata tidak sembuh, malah meninggal, saudara. Wah, itu jadi beban. Ya, kami hamba-hamba Tuhan mengalami seringkali seperti itu. Ya, ibu ini berkata, kok mati ya Pak? Kok meninggal ya Pak? Ya, saya juga ikut susah, saudara. Tapi kemudian saat saya sendiri, saya doa sama Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini terjadi? Kita akan minta yang baik. Kita minta kesembuhan. Tuhan jawab, ya, segala sesuatu itu di dalam kendaliku. Segala sesuatu itu adalah baik. Bukan baik menurut engkau. Ya. Kalau semuanya sembuh, semuanya pulih, semuanya bangkit, tidak mati. Itu di dunia ini bisa kacau, saudara. Bayangkan, setiap doa orang sakit, sembuh, ya, mau mati bangkit lagi, saudara. Itu di rumah bisa ada engkong umurnya cejing, saudara. Bisa ada kongco umurnya nojeng, saudara. Bahkan bisa ada kongcit, ya, engkong cicit, ya, keturunan ketiga di atas. Itu umurnya sajeng, saudara. Kalau gaji gotiau, saudara, 5 juta, ya, satu engkong butuh 1 juta, tidak cukup buat hidup, saudara. Saudara, dunia jadi kacau. Ya. Tuhan ingatkan, ya, coba kamu hitung, ya, berapa banyak di dalam pelayanan Tuhan orang-orang yang disembuhkan. Saya coba hitung-hitung, saudara, tidak lewat dari 50, saudara. Ya, tidak lewat dari 50. Berapa yang dibangkitkan dari kematian oleh Yesus? Cuma 3. Anak Yairus, pemuda Nain, dan Lazarus, saudara. 3 orang. Saudara. Apakah hanya 3 orang yang mati di zaman Yesus pelayanan 3,5 tahun? Tentu tidak. Yang ikut Yesus itu ribuan, saudara. Banyak. Dan yang mati pun juga banyak, saudara. Tetapi yang dicatat di Alkitab, yang dibangkitkan cuma 3. Ya. Semua di dalam kontrolnya Tuhan, saudara. Ya. Setiap hidup kita ini bukan pemilik. Kita ini hanya pengelola. Kita ini hanya dititipi oleh Tuhan. Dan kalau rasa melekat kita kepada apa yang dititipkan Tuhan, dan saat itu diambil oleh Tuhan, maka rasa sakit itu akan tambah besar, saudara. Ya. Belajar untuk tidak melekat kepada apa yang dititipkan Tuhan di dalam kehidupan. Pekerja-pekerja yang rajin, mengasihi yang sungguh-sungguh. Tetapi kelekatan kita hanya kepada satu pribadi, yaitu kepada pribadi Kristus. Yang ketiga, saudara, respon yang benar. Ya. Ayub bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Hikmat kehidupan yang ketiga, sekalipun yang terlihat di mata kita adalah sesuatu yang sepertinya tidak baik, tetapi percayalah, di balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah dalam segala hal yang kita alami, saudara. Ini hikmat kehidupan yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih, tidak semua orang cara matinya sama. Ya. Muda, tambah tua, lalu meninggal.
Tidak semua orang seperti itu. Ya. Tahun 2007, Bapak Ibu ingat ada pesawat Adam Air ya, dari Jakarta menuju ke Manado, saudara. Jatuh di tengah laut. Ya. Mati semua, saudara. Saudara tahu? Yang mati itu banyak pendeta-pendeta, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan di situ, saudara. Orang bisa bertanya-tanya, kenapa? Kok pendeta juga matinya begitu, saudara? Bagi Tuhan, di mata Tuhan, semua itu cuma cara, saudara. Itu cuma cara mati. Ya. Mungkin ada yang dari tempat tidur langsung Tuhan panggil. Ya. Ada yang lewat penyakit Tuhan panggil. Ada yang lewat mungkin kecelakaan seperti Adam Air. Saudara. Semua itu cuma cara, saudara. Tetapi kita harus ngerti sesuatu. Apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup setiap orang percaya di muka bumi? Yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari Jumat jam 3 sore saya dengan Bu Elva kami ke Purworejo, saudara. 4 jam 5 jam perjalanan. Ya. Ada salah satu jemaat yang orang tuanya di Purworejo minta didoakan. Ya. Saat didoakan, ya, kami serahkan sama Tuhan. Kami doakan, kami katakan kepada keluarga, ya, kita serahkan ya sama Tuhan. Saya tidak minta sesuatu kesembuhan apapun. Saya urapi minyak. Saya katakan seperti Maria mengurapi Yesus untuk mempersiapkan kematiannya. Demikian juga saat ini. Aku mengurapi ibu ini untuk mempersiapkan kematian. Saudara, kemarin malam saya di WA. Pak, terima kasih ya. Ibu sudah pulang. Ya. Saya telepon. Dia berkata, puji Tuhan Pak. Ibu pulang dengan keadaan yang tenang. Saudara, saat kedukaan terjadi, kalau kita sudah melakukan yang pertama, kita lakukan yang kedua, kita bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari belajar jadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada yang tahu lagu Johnny Johnny Please Don't Cry? Ada yang usia mungkin 40-an, 50-an tahun itu pasti ngerti. Ya. Nisar tahu lagu Johnny Please Don't Cry? Taunya apate ya. Ya. Ya, itu lagu-lagu jadul itu saudara. Johnny Please Don't Cry. Ya. Lagu itu tahun 70-an, 75 ke atas saudara. Itu kisah ceritanya tentang percintaan ya saudara. Tetapi sebenarnya ada kisah yang lain di balik lagu itu. Ya. Ada seorang gadis bernama Johnny Erickson Tada. Ya. Nah, Johnny ini namanya Johnny tapi perempuan ya saudara. Dia seorang gadis yang sangat aktif saudara. Ya. Sangat suka dengan petualangan demi petualangan. Ya. Dia suka naik kuda, dia suka berenang, dia suka alam saudara. Sampai satu kali di usia yang ke-17, dia itu mau berenang di sebuah danau. Dia melompat dari atas, mau terjun ke danau. Dia rupanya tidak memperhatikan air yang ada di danau, saudara. Dan rupanya danau itu mulai kering. Airnya surut, saudara. Dan saat Johnny ini lompat, dia menghantam batu. Dan akibatnya Johnny lumpuh dari leher ke bawah. Lumpuh, saudara. Johnny Tada kehilangan masa depannya. Johnny kehilangan sukacitanya. Dia kehilangan pengharapan saudara. Dia harus direhabilitasi selama kurang lebih 12 tahun. Tapi setelah melewati masa rehabilitasi 12 tahun. Mulai muncul respon rohani dari Johnny Tada saudara. Dia mulai berkata, kita ini tidak bisa hidup
dari anugerah yang sudah lewat. Kita harus minta anugerah yang baru dalam kehidupan kita. Dan mulai sejak itu, dia mulai belajar melukis. Bukan dengan tangannya karena dia lumpuh. Tapi dia melukis dengan mulutnya, saudara. Dan dia membangun sebuah yayasan yang bernama Johnny and Friend. Lalu kemudian yayasan ini bergerak di dalam pendampingan kepada orang-orang yang lumpuh. Dia kasih kursi roda, dia kasih Alkitab kepada orang-orang yang lumpuh, saudara. Dia dampingi orang-orang lumpuh, dia kuatkan, saudara. Bapak Ibu, hidup kita ini, kita tidak bisa berjalan, tidak bisa hidup dengan anugerah yang sudah lewat, saudara. Orang-orang muda di tempat ini yang lagi putus pacaran, ya. Ada yang lagi putus pacaran? Ya. Jangan bunuh diri. Ya. Jangan bunuh diri. Berapa bulan yang lalu ada anak lompat dari Petra University. Petra dan UC kalau tidak salah dua itu. Dua-duanya bunuh diri gara-gara apa? Putus pacaran, saudara. Ya. Bahkan salah satunya itu anak pendeta, saudara. Anak gembala. Ya. Bunuh diri. Ya. Hari ini kita mau belajar jadi seperti Ayub. Di dalam hidup Ayub, dia bisa berkata, dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Ayub 42, di pasal yang terakhir. Itu terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup Ayub. Saat Ayub bisa melakukan 3 tingkatan pengucapan syukur kepada Tuhan. 3 respon yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkati Ayub, saudara. Saya catat di sini, Tuhan kembalikan double, saudara. Kambing dombanya dari 7.000 jadi 14.000, saudara. Untanya dari 3.000 jadi 6.000. Lembunya dari 500 pasang jadi 1.000 pasang. Keledai betinanya dari 500 jadi 1.000, double, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, kenapa anak-anaknya cuma dikasih 10, saudara? Yang kemarin sudah ibadah tidak boleh jawab. Odik. Nah, ada yang tahu? Kenapa anaknya cuma dikasih 10? Kok tidak double, saudara? Ya, kenapa tidak double? Kan kambing dombanya double. Kan bisa aja. Ya, anaknya dikasih 20 kan? Tapi kenapa kok dikasih cuma 10, saudara? Kenapa Bu Amin? Kenapa kok cuma 10 anaknya? Tuhan kasih 10. Ya. Ya. Saudara, kalau kambing, domba, hewan kalau sudah mati habis, saudara. Ya. Kalau manusia beda. Ayub anaknya dikasih 10 yang hidup. Yang 10 meskipun di dunia sudah mati. Tapi hidup di dalam kekekalan. Total anak Ayub 20, saudara. Yang 10 hidup di muka bumi. Yang 10 hidupnya di kekekalan, saudara. Bapak Ibu yang terkasih. Mari belajar untuk jadi pribadi-pribadi yang tidak curiga kepada Tuhan. Jadi pribadi-pribadi yang tidak berburuk sangka kepada Tuhan. Karena Tuhan itu rencananya pasti baik untuk setiap kita. 1 ayat terakhir, saya persilahkan yang lain bisa naik ke atas altar. 2 Petrus 3 ayat 14. Siapkan diri untuk melayani jemaat. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, perikopnya itu tentang hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan. Kamu harus berusaha. Artinya bagian saya dan saudara, ini bukan bagian Tuhan. Bagian saya dan saudara, kita yang harus mengerjakan. Supaya
kamu kedapatan tak bercacat. Bagian kita berusaha tidak jadi pribadi-pribadi yang cacat hatinya di hadapan Tuhan. Dan tak bernoda. Hati kita tidak ada kemarahan kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan. Hanya besar. Dalam perdamaian. Berdamai dengan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang siap. Jadi mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat